mahasiswa PPG Pendidikan Kimia UNJ Angkatan 2 tahun 2020. Rekaman praktek pembelajaran untuk UKIN diambil pada hari Senin tanggal 23 November tahun 2020 pukul 11. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Bagaimana kabar kalian siang hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik gitu ya. Masih tetap semangat ya menjelang ujian akhir semester. Selama 1 semester belajarnya di rumah terus gitu ya. Mulai dari pas awal sampai ujian di rumah terus. Semoga tetap semangat. Nah, ada yang belum bergabung? Bagaimana? Ada yang belum bergabung? Nanti teman-temannya mungkin yang belum bergabung bisa sambil jalan gitu ya. Nanti kalau ada yang sebelum kita memulai pelajaran kimia pada siang hari ini, kita akan mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Nah, siapa sekarang yang akan memimpin doa? Siapa? Harta Tegar, Bu. Nah, Tegar ya, Tegar. Tegar silakan pimpin berdoa. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari berdoa dahulu. Berdoa selesai. Sudah? Nah, pada siang hari ini kita akan belajar melanjutkan materi yang lalu. Masih ingat materi yang lalu kita mempelajari tentang apa? Apa? Konsep? Konsep apa? Mol. Konsep mol, benar sekali. Jadi minggu lalu kita sudah mempelajari tentang konsep mol. Nah, minggu ini kita akan mempelajari tentang kadar zat. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas. Jelas. Maruf terlihat di HP kalian? Apa yang terlihat? Terlihat. Apa yang terlihat di layar HP kalian? Kadar zat dalam senyawa. Benar sekali. Kita akan mempelajari tentang kadar zat dalam senyawa, ya. Nah, ini kompetensi dasar dan IPK-nya. Jadi ini masih berkaitan dengan hukum dasar yang kemarin. Jadi tentang pencapaiannya menentukan kadar zat senyawa berdasarkan persen massa, volume, dan bagian per juta. Nah, untuk keterampilannya, kalian nanti bisa mengerjakan soal-soal dengan benar, dengan caranya. Nah, udah ya. Sudah siap belajar hari ini? Ya? Allah, siap. Nah, berarti mulai ya. Ini tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini adalah ini. Bisa terlihat apa tujuannya? Tujuan pembelajaran massa. Kita massa, jadi volume, massa, volume, dan BPJ. Mana yang belum pernah kalian lihat atau belum pernah kalian dengar di antara massa, volume, dan BPJ? BPJ. Kalau massa sudah ya. Satuan massa apa? Itu singkatan dari, ada yang tahu? Bagian per juta. Ada yang pernah punya uang 1 juta? Pada siang hari ini adalah mempelajari menghitung persen massa dalam zat berdasarkan massanya, nanti persennya berdasarkan volume, dan yang ketiga adalah BPJ atau bagian per juta. Sekarang ini. Pernahkah kalian membuat minuman dari sirup? Pernah belum buat sirup? Pernah. Jika perbandingan sirup dan air kita campur tidak seimbang, hasilnya bagaimana? Hasilnya? Ya, nah misalnya gini, kalau sirupnya banyak, nanti rasanya terlalu manis.
Kalau airnya yang banyak, rasanya jadi apa? Nggak ada rasa. Nggak ada rasa. Hambar. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa hal itu bisa terjadi? Siapa yang bisa menjawab? Karena banyaknya zat yang terkandung dalam sebuah larutan. Nah, zatnya bagaimana? Sama atau beda? Beda. Beda. Lebih banyak yang rasanya manis atau yang hambar? Manis. Manis, benar sekali. Nah, jadi kita akan menghitung. Nah, kalau tadi kan perbandingannya, di sini kita akan menghitung besarnya itu kadarnya berapa. Berarti kan kalau yang manis tadi, dia pasti kadarnya lebih banyak, gitu kan? Nah, kayaknya kalian sudah paham ini. Nah, jadi kita akan mempelajari 3 tadi ya. Nah, apa itu kadar zat? Kadar zat adalah banyaknya zat yang terkandung dalam sebuah larutan. Ya, bisa terbaca ya. Wah, pintar itu tadi ya. Nah, jadi dia adalah banyaknya zat yang dibandingkan dengan seluruhnya. Kayak tadi misalnya rasanya itu terlalu manis karena ternyata sirupnya itu lebih banyak. Tuh, benar sekali. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Yuk, silakan bertanya. Cukup jelas? Jelas. Nah, sekarang ini dia bagian pemasa. Bisa terlihat di situ? Bagaimana kalau itu massa? Bisa. M per M itu artinya massa per massa ya. Jadi nanti ini yang ditanyakan itu yang mana? Kan ada pelarut, ada terlarut. Jadi misalnya ada sirup gitu ya. Apakah terlihat jika saya nulis di papan sini terlihat tidak? Misalnya ini terlihat gambarnya terlihat tidak? Terlihat. Terlihat? Bentar, saya stop dulu. Air. Ini sirup gitu ya. Ini sirupnya dimasukkan. Nanti kalau dia bergabung, kan jadi namanya air sirup, ya kan? Nah, terlihat tidak? Terlihat. Terlihat Ya, ya. Bu. Ini namanya larutan. Kalau sirupnya ini namanya zat terlarut. Nah, kalau airnya ini namanya apa? Larut. Larut. Kalau dua ini namanya larutan. Bisa dipahami sampai sini? Nah, jadi nanti yang ditanyakan itu apa? Kalau yang ditanyakan itu adalah zat terlarut, berarti nanti yang di atas adalah sirupnya. Ya, kalau yang ditanyakan adalah pelarut, berarti yang ditanyakan adalah siapa? Airnya, gitu kan? Sampai sini bisa dipahami? Bisa? Nah, kita lanjut. Kita lanjutkan ini tadi belum ini ya. Itu sirupnya. Kalau larutan berarti hasil dari apa? Air dan sirup. Sirup. Gitu. Misalnya nih, sirupnya 10, misalnya sirupnya 10 gram. Airnya 90 gram. Berarti larutannya berapa gram? 100. 100, benar sekali. Gitu ya. Jadi nanti kalau ditanyakan berapa massa larutannya, tinggal dijumlahkan. 10 tambah 90, hasilnya 100 gram. 100. Nah, ada yang mau ditanyakan sampai ini? Ya ada, Bu. Keuntungan dalam mempelajari Keuntungan dalam mempelajari massa dan volume apa, Bu? Oh ya, ada yang tahu kira-kira apa keuntungannya kita mempelajari tentang materi ini?
Ada yang bisa menjawab? Ya, supaya tahu Bu tentang materi dan Ya, agar tahu. supaya tahu tentang materi ini Bu. Ya, agar tahu Dan paham. ini. Kalau penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, ada yang bisa memberikan contoh? Misalnya, apa toh kita harus tahu kadarnya itu? Ada yang tahu misalnya minum apa? Obat. Obat. Tinggi Apakah tahu nakar kalau obat minum itu. obat sebungkus langsung diminum semua? Buatan. Enggak. Overdosis. Kenapa? Nanti OD bener overdosis ya. Jadi manfaatnya ketika kita mempelajari ada persen, massa, kadar ini kaitannya dengan kehidupan sehari-hari itu sangat banyak. Seperti misalnya contoh sederhananya adalah obat gitu ya. Kita tidak boleh sembarang minum obat. Ada apanya kalau di obat itu? Ada apanya? Ditentukan apa yang akan terjadi? OD, benar. Apa itu OD? Adalah Overdose. Bisa dipahami ya? Jadi kalian harus tetap semangat. Jadi kimia itu bukan hal yang menyeramkan. Jadi kalau penerapan dalam kehidupan sehari-hari itu sebenarnya banyak. Cuma akan ngecek di LKPD-nya. Kita akan bahas bersama. Bentar. Hubungannya tadi kalian sudah menjawab kalau nanti larutan itu hasil penggabungan dari zat terlarut dan pelarut. Coba ini, terlihat tidak di HP kalian? Tentang data-datanya? Terlihat. Ini senyawa kalian. Terlihat. Nah, ini ada senyawa apa namanya? C6H12O6. Ada yang tahu apa itu? Senyawa apa? Kurang besar tidak? C6H12O6 itu yang kalian makan setiap pagi. Kalian makan apa? Roti. Nah, nasi itu Roti. karbohidrat. Gimana jadi makan apa? Ya. Nah, karbohidrat itu mengandung glukosa. Nah, glukosa itu rumusnya C6H12O6. Ya, sekarang ini masanya glukosa itu berapa gram di sini? 20. Campuran itu maksudnya kayak kalau tadi yang di sini adalah bentuknya larutan ya. Nah, itu 100% masanya 10%. Benar nggak ini? Kira-kira benar nggak? 10 gram, di sini 100, di sini harusnya berapa persen? Berarti caranya tadi bagaimana? 20 per 100 dikali 100%, ya kan? Coba didiskusikan. Ini data benar atau salah? Coba dihitung. 20 per 100. 100. Harusnya 20%. Harusnya berapa? 20. Nah, benar. Tadi siapa yang jawab 20? Apa? Nah, ini seharusnya angkanya berapa? 20%. Bisa dipahami? Nah, sekarang yang nomor 2. Ini adalah rumus urea. Kamu tahu urea? Nah, urea adalah CONH2 2 kali. Ketika di sini 40 gram, terus di sini 200, berarti benar atau salah? Coba dicek. Berarti ngeceknya 200 kali 100, 200 bagi 102, 40 bagi 2, 20. Ini 20. Sudah benar? 20? Benar. Ya, benar sekali. Silakan didiskusikan dahulu. Nah, terlihat tidak? Bisa terbaca? Bisa. Nah, berapa persentase massa dari 20 gram NaCl yang terdapat dalam 300 gram larutan NaCl? Yuk, silahkan didiskusikan terlebih dahulu. Nanti yang ketemu awal bisa angkat tangan.
Nah, Yuk silakan dicoba dulu. Kolom. Awan. Dapat pada 300 gram. Berapa persentase? 2%. 40. 300. Ini BTS apa? Coba didiskusikan. Jawabannya berapa? 30. 20. Berapa? 60 apa? 60. Ada yang bisa menjawab yang lain? Pinter Ya. tadi Bu, kalau lupa. Yang atas 20 berarti kan kamu ngitungnya 20 dikali 100 dibagi 300 atau di 20 dibagi 300 dikali 100 juga boleh. 20 bagi 3. Nah, benar. 66. Prasetyo benar tadi caranya. Nah, 20 dibagi 3. 3. Nah, berarti berapa itu? 6,6. Ya, benar sekali. Kita beri aplaus kepada Prasetyo sudah menjawab benar. Jawabannya 6,67%. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Itu diterapkan ten keseharian ten napa Bu? Ini diterapkan di keseharian banyak. Jadi misalnya nanti kalau ini kan larutannya larutan NaCl ya, kau bisa menghitung misalnya gulamu misalnya 2 sendok gula itu berapa persen. Nah bisa, misalnya kamu sebelum membuat air minum ya, sebelum kamu membuat air gula, nah gulamu kamu timbang, kata 2 sendok. Misalnya ditimbang 2 sendok itu berapa gram. Terus airnya dalam 1 gelas itu berapa gram. Bang, nah nanti jadi tahu, oh ternyata kalau 2 sendok gula tadi kadarnya sekian persen. Kalau 3 sendok sekian persen, gitu kan? Nah, kalian itu bisa diterapkan ketika misalnya anggota keluarga ada yang sakit diabetes. Kalau diabetes kan tidak boleh kebanyakan gula kan? Gula. Terlalu manis. Nah, nanti kamu bisa memperkirakan, oh ternyata gula yang boleh diminum hanya berapa persen. Nah, nanti kamu bisa hitung seperti itu. Atau tidak hanya larutan, banyak hal itu yang bisa kalian terapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, ini glukosa. Jadi glukosa caranya sama ya. Ini. Untuk yang massa ada yang ditanyakan cara mencarinya? Ampun. Oke. Kita berarti lanjut ke yang kedua yaitu apa tadi? Volume. Nah, ini. Kalau volume. Ada yang tahu asam sulfat? Asam sulfat itu di mana? Bisa ditemukan di mana? Kalau di bengkel ada apa? Air? Air apa? Air Aki. aki, benar sekali. Jadi air aki itu dia kan mengandung asam sulfat. Ini sama. Sekarang pertanyaannya, apa bedanya persen massa dan persen volume? Kalau dilihat dari ini. Apa bedanya? Ada yang bisa menjelaskan apa bedanya kalau persen massa dan persen volume? Persen volume, persen massa. Bedanya apa? Kalau persen massa itu perbandingan massa suatu komponen dan massa komponen keseluruhan. Ya, benar. Kalau di volume? Volume Kalau tadi massa. perbandingan volume suatu komponen dengan volume komponen secara ya sama, Bu. Iya, hampir sama, tapi kalau yang tadi itu adalah massa, kalau massa kan dalam gram gitu ya. Kalau volume biasanya dalam apa?
mililiter. Nah, misalnya di sini. Bisa kan dipahami ya? Bisa. Bagaimana, lebih sulit atau lebih mudah dari materi yang lalu? Lebih sulit. Lebih sulit. Sulit gampang. Nah ini, ada yang tahu apa itu alkohol? Nah lu, Tuh. alkohol. Nah, alkohol 70% buat apa? Untuk apa alkohol 70%? Luka. Nah kalau luka itu kalian biasanya kan gini kan, biar dingin itu dengan alkohol. Jadi. Nih, kalau ini dibalik nih, kira-kira kalian bisa tidak? Coba didiskusikan. Kawan bayi. Yang diketahui ini adalah masanya itu 600. Iya. Ya kan? Padahal dia kadarnya hanya 25%. Berarti berapakah alkoholnya? Coba dicari dulu. Oh, iki. Kira-kira bagaimana cara menyelesaikannya? Yang terlarut dalam 25%. 600 kali 25% per 100%. Hasilnya 600 bagi 4. 150. Siapa yang mau menjawab? Sudah didiskusikan dengan teman-temannya? Ayo, Van. Jawabannya berapa tadi yang kadar alkohol tadi? Alkoholnya 25%. Setelah hasil diskusi kalian, siapa yang mau 150. menyampaikan? Berapa? 150. Nah, Jadi benar sekali. 150 mililiter. Nah, kita tepuk tangannya online saja gitu ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kita sudah melewati 2. Tadi kadar apa tadi? Massa ya, terus yang volume. Ada yang mau ditanyakan tidak? Sudah cukup jelas? Kalau sudah jelas, coba kita lanjut. Ini BPJ yang tadi mungkin masih asing ya, dari BPJ atau BPJ itu bagian per 1 juta. Jadi misalnya kalian punya beras jumlahnya 1 juta. Jumlahnya loh ya. Nah, jadi 1 butir itu berarti namanya 1 BPJ. Karena dia 1 tapi dalam 1 juta. Kalau 2 beras berarti berapa BPJ? 12 itu. Kalau 2 beras berarti 2 BPJ. Gitu ya. Nanti kalau ngitungnya 10 butir beras berarti berapa BPJ? 10, benar sekali. Jadi BPJ atau di sini namanya kalau bahasa Inggrisnya gitu ya, itu adalah ppm, part per million. Nah, jadi dia digunakan untuk menghitung apa namanya jumlah yang sangat banyak gitu ya. Jadi dalam 1 juta dia ada berapa? Nah, itu digunakannya adalah pakainya ppm. Ada yang tahu menghitung apa yang pakainya hitungannya ppm? ppm. Apa? Misalnya ini apa namanya, partikel yang sangat kecil apa? Debu misalnya ya, kalian bisa nimbang debu? Caranya nggak bisa. Ya, karena dia Debu. sangat-sangat kecil. Jadi benar sekali. Jadi untuk barang yang sangat kecil, tapi dia jumlahnya secara partikelnya jumlahnya banyak, itu biasanya satuannya yang digunakan adalah ppm. Nah ini part per million. Sama tadi. Jadi
Kalau apa bedanya dengan persen? Bisa dilihat di sini. Kalau tadi persen kan pengalinya berapa? Berapa persen? 100%. Nah, kalau BPJ atau PPM pengalinya berapa? 1 juta. 1 juta. Paham? Jadi apa bedanya dengan persen dan BPJ? Kalau persen tadi pengalinya berapa? 100. Kalau Nah. BPJ itu 1 juta. 1 juta, benar sekali. Nah, kita coba dulu lagi tentang hasil pekerjaan kalian di LKPD. Bentar, saya bukakan dulu. Cilik nol. Nah, ini dia. Ini yang BPJ kira-kira. Udara tuh ya. Terbaca di HP kalian? Bisa. Wah, coba. Di dalam udara kering yang bersih terdapat H2O sebanyak, ini bacanya berapa? 0,5%. 0,05%. Artinya di dalam setiap 100 Liter udara terdapat 0,05 liter gas H2O. Tentukan kadarnya dalam bagian per juta. Silakan didiskusikan lagi. Berarti massa Z-nya yang dipakai yang mana? 0,05. Yang bawahnya berapa? 100 liter. 100. Nah, bedanya ini kalau tadi dikalikan 100, ini dikalikan berapa? 1 juta, benar sekali. Yo, siapa yang bisa menghitung? Silakan didiskusikan. Kira-kira hasilnya berapa? Nol 500 Bu. Hasilnya berarti berapa? Yang lain pendapat tidak? 500 Bu kalau saya Bu. Hasilnya Gading menyebutkan hasilnya 500. Yo, coba yang lain. Ada jawaban yang lain tidak? Kelompoknya si Gading. Iya, Ding, kamu pasti bisa. Kita tunggu sebentar. Jadi Gading sudah menjawab 500. Kalau kelompoknya Irfan, kita akan bahas setelah ini. Kalau kelompoknya Irfan sudah paparkan nanti sama apa tidak gitu. Ini dikali apa? Dibagi tak, Bu? Ya, kan tinggal datanya dimasukkan. Di sini massa zatmu berapa? Berarti kan di sini tinggal dimasukkan 0,05. Untuk massa campuran 100. Nah, dikalinya dikali 1 juta. Kan itu loh. Berarti tembus 5 juta. 5 Ciro lupa 500 Pak. Kita tunggu dulu. Bu ya Irfan kelompoknya ngitungnya berapa? Tadi Gading sudah 500. Nah, apakah hasil dari kelompok Irfan itu sama? Kira ini 1 juta. Kita berarti 5 juta. 5 berapa? 500, Pak. Nah, benar ya. Kelompoknya Irfan ternyata jawabnya juga 500. Nah, sekarang kita bahas. Kita orek-orek. Kita di sini. 500 itu ya. Coba. Sini berarti ya yang atas kan 0,05 gitu kan. Per berapa tadi? 100 liter. Kelihatan tidak dari situ? Kelihatan, Bu. Nah, dikali 1 juta.
juta. Oke. 5 juta, Bu. Nah, terus ini soalnya dihilangi 2 berarti kan tinggal kita 0,05 dikali 10.000 ya. 10. Nah, terus ini kan kok kalau komanya maju gitu kan jadi 5, ini hilang 2, 5 kali 100 berarti jawabannya berapa? Jawabannya 500. 500 BPJ. Ya, berarti jawaban kalian benar apa salah? Benar. Benar, Ore. Tepuk tangan untuk semua kelompok yang menjawab benar. Sudah paham sampai sini? Tidak sulit kan? Nah, tidak sulit ya. Dah, jadi itu tentang qadariyat. Berarti sekarang apa yang bisa kalian simpulkan dari pembelajaran hari ini? Apa yang bisa kalian simpulkan? Siapa yang akan menyimpulkan pembelajaran pada siang hari ini? Apa kesimpulannya? Ayo. Coba tadi Irfan. Agung ada Agung? Ada. Ya, coba Agung. Apa yang kamu bisa simpulkan pada siang hari ini? Kita belajar tentang apa yang kamu dapatkan? Ya, kita Kadar zat senyawa. dan senyawa. Ya. Selain tak Gimana coba diulangi lagi Agung, nanti bisa dibantu yang lain. Agung dulu. kita belajar tentang kadar zat dan senyawa. Ya, benar kadar zat dan senyawa. Penentuan kadar zat tadi kita mempelajari ada berapa? Ada 3. Benar, ada 3. Ya. Apa tadi saja? Persen? Massa. Massa, persen? BPJ. BPJ, satu lagi persen? Po? Apa PPM? Apa lagi? Po? Lu? Persen po. Volume. Nah, Volume. benar sekali. Coba diulangi, Agung. Jadi kadar zat itu tadi yang kita pelajari ada berapa dan sebutkan. Yuk, Agung, silahkan. Massa, terus volume, Massa. BPJ. senyawa. Massa, volume, dan bagian per 1 juta. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Irfan. Ada yang mau ditanyakan tidak? Sudah, Bertanya cukup? Irfan mau tanya. Mana? Irfan mau bertanya apa? Nah, atau Tegar? Atar masih bisa mendengar? Nah, sekarang Atar, apa kita refleksikan pembelajaran hari ini? Apa yang kamu rasakan ketika kita belajar tentang kadar zat pada siang hari ini? Misalnya sulit atau tidak, menyenangkan atau tidak. Nah, menurut Atar, pembelajaran pada siang hari ini itu bagaimana? Ya, lumayan, Bu. Lumayan gimana? Apakah Atar sudah memahami materi ini dengan jelas? Jelas. Nah, oke, sekarang Gading, kamu refleksikan. Kalau Gading pembelajaran pada siang hari ini bagaimana? Menurut Gading? Menyenangkan, Bu. Kenapa menurut Gading menyenangkan? Kalau yang lalu itu kan merasa sulit karena penggabungan kalau di kimia itu antara angka dengan apa kemarin itu lambang unsur, lambang gitu ya, huruf dengan angka. Ya. Gitu. Nah, kalau siang hari ini apa yang membuat Gading merasa menyenangkan belajar kimia pada siang hari ini? Lebih mudah dipahami aja, Bu. Lebih mudah dipahami.
Oke, berarti sudah ya kesimpulannya. Kalian sudah tadi menyimpulkan bahwa kita belajar tentang kadar Z. Kadar Z yang kita pelajari itu ada tentang persen massa, persen volume, dan bagian per 1 juta. Dan Gading merasa hari ini lebih mudah dipahami seperti itu. Nah, setelah ini nanti jangan lupa yang belum presensi silahkan presensi ya. Jadi kalau yang sudah hadir di sini sudah saya catat gitu. Terus untuk evaluasi silahkan nanti dikerjakan. Nanti saya kirim di classroom gitu ya. Terus untuk materi besok, jadi besok itu kalian mempersiapkan untuk PTS ya. Jadi nanti kalau ada yang belum jelas, silakan ditanyakan. Materinya sampai pada ini konsep mol. Jadi yang sudah kita pelajari itu masuk ke dalam penilaian akhir semester. Ada yang ditanyakan? Sudah cukup jelas? Jangan lupa dipelajari ya untuk materi selanjutnya. Jika ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan. Boleh lewat Bu Siva atau lewat teman-teman yang lebih bisa. Gitu. Tetap semangat ya. Pokoknya jangan sampai menyerah karena pandemi. Gitu. Sebelum ditutup, ada yang mau ditanyakan lagi? Ada, Bu. Oke, terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Gading silakan dipimpin untuk berdoa mengakhiri pelajaran pada siang hari ini. Ya, Bu. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, angka baiknya kita berdoa. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tetap semangat ya. Ya, Bu.